diskusi kami tentang perkembangan biologis pada bahasa. Tarik ses, semongko, kini tinggal aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan biologis pada bahasa. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Mas Kurotun Nadiro dengan NIM A1B1818044 sebagai pemateri pertama. Jika ditelusuri perkembangan alat ujaran dari zaman purba, maka akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan paling akhir dan paling sempurna. Para peneliti menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3000 juta tahun lalu dalam bentuk organisasi yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan yaitu agnatha yang tak berahang. Makhluk ini mempunyai mulut, faring, dan insang untuk bernafas. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk dari amfibi yang tidak harus selamanya tinggal di dalam air. Makhluk ini mempunyai paru-paru. Adanya paru-paru dan laring menunjukkan telah muncul jalur ujaran meskipun bunyi yang keluar hanya desahan pernafasan saja. Pada sekitar 70 juta tahun lalu muncullah makhluk mamalia yang pertama. Pertumbuhan biologis lainnya mulai muncul. Bentuk awal dari epitologis telah mulai tampak meskipun letaknya masih sangat dekat dengan mulut dan bagian atas tenggorokan. Tulang-tulang arytenoid dan cricoid mulai lebih berfungsi. Evolusi lain yang penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia seperti domba, monyet sudah dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada wajah, pertumbuhan gigi, dan makin naiknya laring yang memungkinkan makhluk untuk bernafas sambil makan dan minum. Perkembangan terakhir adalah pada primat manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan mamalia lain. Hanya saja pada manusia alat-alat ini telah lebih berkembang. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dan hewan adalah struktur dan organisasi otaknya. Saya Rizky Yonesa Putra dengan NIM A1B11842. Saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan struktur mulut manusia dan binatang. Di sini jelas bahwa primata yang paling dekat dengan manusia ialah simpanse dan gorila. Kemudian kelompok manusia yang disebut hominid atau homidae juga telah berevolusi. Konon, yang tertua ditemukan di Afrika dan hidup sekitar 4,5 juta tahun yang lalu. Sementara kemunculan Homo atau manusia sekitar 3 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, mereka berevolusi menjadi Homo sapiens atau yang kita kenal sebagai manusia modern sekitar 175.000 tahun yang lalu. Meskipun ada kemiripan antara simpanse dan manusia, tetap saja kedua makhluk ini memiliki perbedaan, yang dimana kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Perbedaan kemampuan ini bersifatnya genetik, artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primata tidak dapat, karena ini terletak di struktur biologis alat suaranya. Simpanse mempunyai ukuran lidah yang tipis dan panjang, tetapi semuanya itu ada di dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang nonverbal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit, tidak banyak ruang untuk bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Ruang gerak yang terbatas ini tidak memungkinkan binatang untuk melakukan berbahasa. Secara proporsional, rongga mulut manusia adalah kecil. Ukuran ini membuat manusia lebih mudah mengatur
untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ataupun meletakkannya di tengah-tengah, tidak seperti binatang. Kemudian, struktur paru-paru manusia juga memudahkan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Pernafasan kita waktu berbicara, waktu diam, dan waktu menyanyi tidaklah sama. Pada waktu berbicara, kita menarik nafas yang panjang sehingga paru-paru menjadi besar. Udara ini tidak kita hembuskan keluar sekaligus, tetapi berharap sesuai dengan kebutuhan. Karena itu kita dapat berbicara berjam-jam, tapi kita tidak bisa berada di dalam air lebih dari 5 menit. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktavia dengan NIM A1B118040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan biologi dengan bahasa. Di mana struktur mulut manusia itu berbeda dengan mulut binatang. Hal ini tampak pada proses perolehan bahasa. Anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Pada usia 6 sampai 12 minggu, anak mulai berkedut. Lalu pada usia 6 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi lainnya. Hal ini tampak pada pandangan pusat ini bahwa yang menyatakan bahasa adalah fenomena biologis, khususnya pada suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Memasuki sesi tanya jawab, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi Aryani dengan NIM A1B1818046. Pertanyaannya, pada makalah dijelaskan bahwa anak belajar bahasa dengan proses bertahap hingga umur 4-5 tahun anak dapat berbicara dengan lancar. Apabila di umur 4-5 tahun bahasa anak belum lancar, pengucapan atau artikulasinya kurang jelas atau biasa disebut cadel, apakah kasus ini merupakan tidak sempurnanya biologi anak? Pada dasarnya, struktur mulut manusia itu sama. Namun, ada beberapa manusia yang mengalami gangguan atau kesulitan saat mengucapkan kata. Salah satunya yaitu cadel. Cadel disebabkan karena frenulum language manusia berbeda dan menyebabkan lidah sulit untuk bergetar. Cadel disebabkan oleh 4 faktor, yaitu kurang matangnya koordinasi bibir dan lidah. Yang kedua, kelainan fisiologis. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor biologis. Jika cadel disebabkan faktor fisiologis, tentu masih relatif dapat disembuhkan. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu dari saudari Gempita Anjali Firda dengan NIM A1B1818002. Pertanyaannya, di dalam makalah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan struktur alat ucap manusia dan hewan. Artinya, struktur ucap manusia dengan manusia lainnya sama saja. Bila memang serupa, mengapa pada manusia terdapat kesulitan menggunakan bahasa dari negara lain? Contohnya, orang Inggris yang kesulitan berbicara bahasa Jepang dan Arab, sedangkan orang Indonesia lebih fleksibel untuk menggunakan bahasa lain padahal strukturnya sama saja. Hal ini karena perbedaan kebiasaan berbicara serta perbedaan bunyi-bunyi vokal dan konsonan pada setiap negara. Orang Inggris memiliki lebih dari 2 sistem bunyi vokal, diftong, konsonan, dan nuster. Serta dalam bahasa Inggris banyak jenis huruf vokal seperti AE, sedangkan orang Indonesia memiliki bunyi vokal dan konsonan yang hampir sama dengan negara lain, sehingga orang Indonesia lebih fleksibel untuk menggunakan bahasa dari negara lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ergus Rinia Priska. Pertanyaannya ialah, apakah dalam proses pemorelan bahasa binatang dan manusia secara biologis terdapat persamaan? Tolong dijelaskan menggunakan contoh. Baik, saya akan menjawab. Dalam proses pemerolehan bahasa antara binatang dan manusia tidak terdapat persamaan. Ini dikarenakan secara biologis
bentuk struktur mulut manusia lebih efisien dibandingkan struktur mulut binatang. Kemudian bentuk lidahnya juga, lidah manusia tidak lebih panjang daripada lidah binatang, sehingga manusia dapat menempatkan lidah tersebut di antara di depan, di belakang, ataupun di tengah-tengah. Sekian penjelasan dari saya harapkan saudara Argus Rinia dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Selanjutnya pertanyaan dari Tasya Amil Putri. Pertanyaannya, dikatakan bahwa manusia dan hewan itu mempunyai kemampuan dan cara komunikasi yang beda. Lantas bagaimana sistem komunikasi pada hewan itu sendiri? Dan berikan salah satu contoh alat komunikasi hewan dalam menyampaikan pesan. Contohnya semut. Baik, di sini jelas bahwa kemampuan berkomunikasi antara manusia dan hewan itu berbeda. Kemudian bagaimana sistem komunikasinya hewan itu sendiri dan berikan contohnya. Nah, di sini saudara Tasya sudah meminta contohnya sebagai semut. Nah, semut melakukan komunikasi menggunakan antena. Nah, ketika semut berpapasan antara semut yang satu dengan semut yang lain, mereka menggunakan antena mereka untuk menyampaikan sensor. Nah, dari sensor tersebutlah mereka dapat melakukan percakapan. Nah, selanjutnya contohnya lagi yaitu ialah anjing. Anjing melakukan sistem komunikasi dengan cara melolong. Nah, hal ini dapat kita lihat. Apabila ia sedang terancam, maka ia akan melolong dengan panjang. Sedangkan untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ia akan melolong dengan cara yang berbeda. Atau contoh sederhananya ialah burung merak. Apabila sedang terancam, dia akan memekarkan contohnya ialah burung merak. Apabila ia untuk menarik perhatian lawan jenisnya, maka ia akan memekarkan ekornya. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa juga. Yang pertanyaannya adalah bagaimana jika bahasa yang digunakan kebanyakan menggunakan polimorfemi? Sini saya akan. Lalu pertanyaan kedua dari Juliana Dewi Fortuna. Pertanyaannya, pada usia berapa manusia dapat menguasai bahasa? Di sini manusia dapat menguasai bahasa pada usia 2-12 tahun. Jika di atas umur 12 tahun, orang tidak dapat menguasai aksen bahasa tersebut dengan sempurna.